It's easy to think that when we give, not much happens. That's because we tend to think of it as a single transaction. We give, they get. The end. But what if there is more to the story? What if God is doing more than we know with our gift? Good news. He is. When we give, we are doing more than we know, because God does more than we could imagine in 3 key ways. God works through us. We become a pipeline through which His blessings flow. Instead of holding tightly to what He has given us, we must let it overflow into the needy world around us, allowing God's glory to shine. God works with us. We become partners in His mission to renew and restore all things to Himself. Through our prayers, presence, gifts, service, and witness, we join in the gracious work He has already begun. We become co-creators, shaping His world for good. God works in us. We become participants in His work of grace within our own hearts. Our giving helps transform us, even as we bless others. And as we align our treasure with what He treasures, we reveal the work He is doing in our hearts to make us more like Jesus. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita meneruskan ibadah online kita pada pagi hari ini, saya ingin menjemput hamba Tuhan yang telah dipersiapkan untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Baik, mari kita berdoa. Nanti saya pimpin dalam suara yang jelas kedengaran. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa pencipta langit bumi dan segala isinya, layaklah Engkau ditinggi dan dimuliakan, karena Engkau adalah Allah pencipta semesta alam. Pada pagi hari ini, kami menaikkan ucapan syukur kami ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu memberkati bahkan menyertai melindungi kami sepanjang hari-hari yang lalu, sehinggalah pada pagi hari ini kami masih menikmati penyertaan, berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan saja dalam kehidupan kami secara pribadi, tetapi di dalam keluarga kami. Kami begitu merasakan pimpinan dan penyertaan-Mu. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini, kami sekali lagi mengucap syukur karena ada kesempatan kami untuk beribadah walaupun hanya di atas talian. Tetapi kami percaya, biarpun ibadah kami bukan secara kebiasaan yaitu bersemuka secara fisikal, tetapi kami sangat yakin dan percaya bahwa pelayanan Roh Allah tidak terbatas. Biarpun kami hanya dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dalam bentuk online saja pada hari ini, tetapi biarlah kami merasakan hadirat Allah, hadir dalam kehidupan kami secara pribadi. Berkatilah dan urapi secara khusus anak-anak Tuhan yang terlibat secara langsung dalam melayani. Baik mereka yang memain alat-alat musik, mereka yang memimpin puji-pujian, dan hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Bungkusi mereka dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah kehendak-Mu, biarlah kuasa-Mu yang jelas kelihatan di tengah-tengah kami, memberkati kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, memberikan satu kekuatan yang baru bagi kami. Biarlah ibadah yang kami jalani pada hari ini bukan ibadah yang biasa, namun ia adalah satu pelayanan Roh Allah yang sangat luar biasa, memberkati semua jemaat. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh pengacaraan ibadah pada hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami,
kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dipetik daripada Mazmur 33 ayat 12 hingga 22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, karena Tuhan kita adalah Yesus yang perkasa. Amin. Haleluya. Mari kita katakan, tak terlukis
Tuhan, kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang menyerahkan nyawamu untuk kami. Kekuatan-Mu Tuhan membuatkan kehidupan kami Tuhan, masa depan kami terjaga di tangan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di
Shalom. Terima kasih tim pujian penyembahan pagi hari ini yang setia mengiringi kita. Demikian juga terima kasih pada semua yang terlibat di dalam ibadah atas talian pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan sekali lagi kita dapat bertemu melalui ibadah atas talian untuk meneruskan pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Saya pimpin dengan suara kedengaran. Saudara dan saudari berdoa di dalam hati. Mari berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus. Sekali lagi kami menaikkan pujian dan syukur hadirat Tuhan pagi ini. Karena kami diberi kesempatan sekali lagi untuk beribadah dan seterusnya mendengar sabdamu. Oleh itu hamba serahkan sepanjang firman Tuhan ini diberitakan agar Engkaulah yang berkata-kata melalui hamba ini. Supaya setiap yang mengikuti ibadah ini di dalam nama Yesus memberi dorongan baru dalam hidup mereka. Ada motivasi khususnya di dalam menghadapi setiap cabaran di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 hingga 13. Bagaimanapun hanya kita membaca ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Saya membaca dengan suara kedengaran. Saudara dan saudari perhati di dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Dan terjadilah apabila Musa angkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila yang menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata padang. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah rahasia kekuatan dan kemenangan menghadapi cabaran. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bila sebut soal cabaran yang kita hadapi, sesiapapun ada cabaran di dalam kehidupannya. Walaupun sebagai yang percaya kepada Tuhan, tentu saja ada kekuatan untuk menghadapi sehingga memiliki kemenangan dalam menghadapi cabaran. Demikian juga bagi firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini. Di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-8 sehingga ayat 13. Di mana kita dapat melihat cabaran yang dilalui oleh Musa dan umat Israel untuk berhadapan dengan halangan-halangan pada waktu mereka menyahut seruan Tuhan untuk berjalan menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di mana Musa dan umatnya mereka dapat mengharungi cabaran ini sebab ada rahasia kekuatan dan kemenangan sehingga mereka boleh menghadapi cabaran ini dengan jayanya. Dan melalui firman Tuhan ini, pembacaan khususnya, kita akan mengetahui apakah rahasia kekuatan Musa dan umatnya sehingga mereka mendapat
kemenangan mengharungi cabaran demi cabaran yang mereka lalui. Di dalam pembacaan ini adalah sebagian cabaran yang mereka lalui. Di mana saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada waktu mereka menuju dalam perjalanan proses menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa dan umat Israel pada ketika itu. Mereka menghadapi cabaran yang hebat. Antara lain saudara dan saudari dalam pembacaan ini ialah Amalek yang disebut di dalam firman Tuhan ini. Inilah yang mereka hadapi halangan. Di mana suku Amalek ini merupakan suku bangsa keturunan Esau. Mereka menetap di daerah utara Arab Saudi, di Mesir. Pada waktu mereka melalui perjalanan atau daerah ini, suku ini berusaha untuk menghalang Musa dan umatnya menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi dengan kekuatan yang Tuhan beri kepada Musa dan Israel, mereka dapat harungi cabaran ini dengan jayanya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kekuatan dan kemenangan yang ada pada Musa dan umat Israel? Kalau kita perhatikan saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 yang kita baca, di mana dia mengatakan demikian. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurun tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia kekuatan dan kemenangan Musa dan umat Israel sehingga mereka boleh mengharungi cabaran dengan jayanya ialah kekuatan dan kemenangan Israel hanya terletak di dalam terus menerus mendekati Allah, di dalam doa, di dalam iman dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Di mana ketika Musa berhenti berdoa, pada waktu dia mengangkat tangan bermakna dia sedang berdoa kepada yang berperang pada ketika itu yang diketuai oleh Yosua dan tentara-tentara yang terpilih pada waktu itu melawan orang Amalek. Pada waktu Musa berdoa sedang berada di puncak bukit bersama dengan Harun dan Hur. Maka menurut ayat 11 ini, pada waktu Musa mengangkat tangan, Israel semakin kuat. Tapi pada waktu dia menurunkan tangannya berhenti berdoa, siapa yang jadi kuat adalah musuh mereka Amalek. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini terbukti dengan fakta bahwa pada waktu Musa berdoa, maka satu aliran kuasa ilahi daripada Musa dan terus dialir kepada pahlawan pada waktu itu sehingga dapat mengalahkan Amalek. Dalam ayat yang ke-13 menyatakan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata padang. Ini ternyata saudara bahwa pada waktu Musa berdoa lalu taat kepada Tuhan dengan iman, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka aliran kuasa dari ilahi melalui Musa dan terusnya kepada Yosua dan pahlawan-pahlawan pada ketika itu mereka akan jadi kuat. Tapi pada waktu Musa berhenti berdoa, bahwa yang menjadi kuat Amalek karena tidak ada aliran kuasa Tuhan melalui dia dan terusnya kepada pahlawan-pahlawannya pada waktu itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita boleh pelajari melalui firman Tuhan pagi hari ini ialah apabila kita lalai berseru kepada Tuhan setiap hari melalui doa,
maka kehidupan, perlindungan, berkat, kasih karunia dari ilahi akan berhenti mengalir melalui kita. Oleh itu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita sedang berdoa bahwa aliran kuasa ilahi melalui kita dan terusnya mengalir kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada jemaat kita. Tapi pada waktu kita berhenti berdoa, aliran kuasa Tuhan tidak ada aliran lagi kepada diri kita, kepada keluarga kita, pada sahabat-sahabat kita, kepada jemaat kita. Tapi pada waktu kita selalu berdoa, maka selalu aliran kuasa Tuhan melalui kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam situasi ketika ini memang kita menghadapi cabaran. Cabaran kita ialah cabaran untuk menghadapi pandemik COVID-19 ini. Di mana melalui kesan-kesannya saudara dan saudari dikasihi Tuhan, banyak yang mengalami stres sehingga mereka putus asa. Dari anak-anak kecil asal dia sudah ke sekolah sehingga peringkat tinggi, di peringkat UST mereka sudah ada cabaran khususnya belajar melalui di rumah. Bukan saja mereka ada cabaran yang mengupayakan ekonomi, ada cabaran dan sebagainya. Tetapi bagi yang ada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, apa yang dipercayakan, apa yang Tuhan lakukan terhadap Musa dan umat Israel, mereka menghadapi dengan jayanya, demikian juga akan berlaku kepada kita semua. Oleh itu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apakah cabaranmu, apakah cabaran kita pada ketika ini? Hanya dengan kekuatan doa kita, hanya dengan ketergantungan iman kita, hanya dengan ketaatan iman kita kepada Tuhan, di mana pada waktu kita berdoa, aliran kuasa dari Tuhan pada kita terusnya mengalir kepada keluarga kita, mengalir kepada jemaat kita, mengalir pada saudara-saudara kita. Tapi bila kita berhenti berdoa, tidak ada aliran lagi yang akan berlaku. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa supaya aliran kuasa ilahi itu akan mengalir melalui kita dan aliran itu akan mengalir kepada jemaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi pagi hari ini karena kami dapat belajar rahasia kekuatan dan kemenangan menghadapi cabaran. Kami akui ketika ini ada cabaran yang kami hadapi. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana kami ada kekuatan sehingga kami menang menghadapi cabaran. Yang ada cabaran ketika ini, di dalam nama Yesus segala cabaran-cabaran yang jemaat Tuhan sedang hadapi, saya berdoa supaya di dalam nama Yesus dengan kuasa doa kami, mereka akan dilepaskan melalui cabaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami ada kekuatan melalui doa yang mengalir kuasa ilahi daripada Engkau melalui kami dan terusnya kepada jemaat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk perhatian. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pastor Raymond atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya bahwa firman Tuhan tersebut mampu meneguhkan pendirian iman kita semua. Baiklah, serupa dengan minggu-minggu sebelumnya, terdapat beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Uang persembahan keluarga yang ada dipungut boleh diberi secara bersemuka kepada bendahari sidang, atau juga boleh disalurkan secara online banking kepada nomor account yang tertera di bawah. Ibadah atas talian masih dijalankan pada minggu hadapan, oleh itu marilah kita terus aktif dan terus serta dalam ibadah. Akhir sekali, jangan lupa apabila Anda keluar,
Sila ikut SOP yang telah ditetapkan, jaga kesehatan Anda, jaga penjarakan Anda. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.